Ingat, Allah menyembuhkan penyakit kadang-kadang karena obat. Baik obat yang kimia ataupun yang herbal. Nomor dua, kadang-kadang Allah menyembuhkan penyakit disebabkan karena ruqyah. Nomor tiga, kadang-kadang Allah menyembuhkan penyakit disebabkan karena doa. Yang keempat, Allah menyembuhkan penyakit disebabkan karena sedekah. Tapi keempat kesembuhan ini tidak bermanfaat kecuali dengan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kajian Asmaul Husna akan berbicara tentang nama Allah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pembicaraan kita tentang nama-nama Allah dalam Al-Qur'an sudah selesai, maka kita mulai memasuki pembicaraan tentang nama-nama Allah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nama Allah Asy-Syafi, yang berarti Allah Maha menyembuhkan. Asy-Syafi, Maha menyembuhkan, Anda tidak temukan dalam Al-Quran dalam bentuk Asmaul Husna. Anda hanya menemukannya dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja. Misalnya pada ayat ke-80 dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka hanya Dia sajalah yang mampu memberi kesembuhan. Hanya Dia sajalah yang memberi kesembuhan. Jadi Anda lihat pada ayat 80 surat Asy-Syu'ara ini, Asy-Syafi tidak disebutkan dalam bentuk Asmaul Husna, tetapi disebutkan dalam bentuk kata kerja. Maka Asy-Syafi dalam bentuk Asmaul Husna hanya ada dalam hadis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepala atau bagian dari tubuhnya dengan tangan kanan beliau sambil beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Wahai Allah, Engkaulah rabban nas, Engkaulah Tuhannya manusia yang menciptakan dan mengatur segala-galanya. Adhibil ba'sa, hilangkanlah sakit ini. Ishfihi wa anta syafi, sembuhkanlah dia karena hanya Engkau yang Maha menyembuhkan. Syifaan la yughadiru saqama, hanya Engkau yang menyembuhkan sehingga tidak sedikit pun tersisa lagi dari penyakit ini. Nah,
Inilah doa yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menjenguk orang sakit. Yang artinya jamaah sekalian, menjenguk orang sakit adalah sunnah. Sunnah yang kedua adalah mendoakannya di tempat, bukan mendoakannya di luar. Mendoakannya di luar bagus juga, sunnah juga. Tapi mendoakannya juga sambil memegang kepala atau bagian tubuhnya. Baik, dalam hadis ini kita lihat Nabi bersabda, "Ishfihi wa anta syafi." Ya Allah, sembuhkanlah dia, hanya Engkau saja yang maha menyembuhkan. Jadi inilah satu-satunya hadis Nabi yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi. Di antara keuntungan kita ahli sunnah wal jamaah, bahwa kita tidak membeda-bedakan hadis Nabi dalam menerima akidah ataupun dalam menerima syariat. Yang terpenting hadis Nabi itu sahih. Karena ada kelompok yang menyimpang dalam hal ini, yaitu kelompok Mu'tazilah dan peranakan Mu'tazilah. Mereka hanya menerima hadis Nabi yang sahih dan bersifat mutawatir dalam akidah. Saya ulangi, untuk persoalan-persoalan akidah mereka hanya menerima hadis Nabi yang sahih dan mutawatir, yang populer, yang diriwayatkan 10 sahabat Nabi minimal, lalu diriwayatkan 10 tabi'in minimal, lalu diriwayatkan 10 tabi'it tabi'in minimal, sampai akhirnya hadis itu dikodifikasi. Kita ahli sunnah tidak punya undang-undang seperti itu. Kalau hadisnya sudah sahih, apakah riwayatnya 10 orang atau tidak sampai 10 orang, kita menerimanya, baik dalam masalah syariat, hukum, ataupun dalam masalah akidah. Hubungannya adalah dengan nama Allah Asy-Syafi ini. Asy-Syafi ini adalah nama Allah dalam hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi hadis ini tentu bukan hadis yang mutawatir. Sehingga aliran Mu'tazilah dan peranakannya, mereka tentu tidak menerima nama Allah Asy-Syafi. Walau hadisnya sahih, tapi menurut mereka yang belum mutawatir tidak bisa diterima sebagai landasan hukum dalam akidah. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nisa, "Athi'ullah wa athi'ur Rasul." Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Allah tidak membatasi taat itu harus mutawatir dan tidak mutawatir. Yang penting terverifikasi sahih dari Nabi, di situ ada ketaatan. Jadi tidak ada syarat mutawatir dan tidak mutawatir. Baiklah jamaah sekalian, maka keuntungan kita dengan keyakinan ini, bahwa kita mengimani nama Allah Asy-Syafi. Nah, kalau mereka sejatinya tidak mengimani nama Asy-Syafi, karena untuk mengimani nama Asy-Syafi mereka membutuhkan hadis yang mutawatir dan tidak ada hadis yang mutawatir. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, nama Allah Asy-Syafi apa tafsirnya? Ulama-ulama kita menyebutkan Asy-Syafi as-sudur minasyubahi wasyukuk wal hasad wal ghil wa syafil abdan minal amradi wal afat. Asy-Syafi artinya adalah yang maha menyembuhkan segala penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang bersifat syubhat, penyakit hati yang bersifat syahwat, penyakit hati yang bersifat dengki, yang bersifat dendam dan kebencian. Lalu Asy-Syafi juga syafil abdan minal amradi wal afat. Asy-Syafi juga berarti yang maha menyembuhkan fisik dari segala penyakit dan dari segala kekurangan-kekurangannya. Jadi inilah pengertian Asy-Syafi, maha menyembuhkan dengan dua pengertian, maha menyembuhkan fisik dan maha menyembuhkan hati.
Yang artinya jamaah sekalian, Anda, saya dan kita semua memiliki dua penyakit. Sebagian penyakit kita terdapat pada fisik, dan sebagian lagi penyakit-penyakit kita ada pada penyakit hati. Tentu dari dua penyakit ini jamaah sekalian, yang paling berbahaya adalah penyakit hati. Karena penyakit hati ini bisa menutup pintu surga untuk Anda. Penyakit hati ini bisa membuka pintu neraka buat Anda. Penyakit hati ini menghilangkan kebahagiaan Anda, walau piranti-piranti kebahagiaan itu ada di tangan Anda. Anda punya uang, Anda sesungguhnya sehat-sehat saja. Jadi alat-alat untuk bahagia ada di tangan Anda, tapi kalau hati berpenyakit Anda nggak bisa mencicipinya. Ingat, harta Anda itu hanya alat saja untuk bisa bahagia. Pada hakikatnya bahagia Anda adalah hati Anda. Jadi banyak orang yang alat-alat bahagianya sempurna, sebab-sebab kebahagiaannya tidak kurang, hartanya, tubuhnya sehat, anak-anaknya sehat, bisnisnya maju. Tapi kalau hati sudah berpenyakit, meski alat-alat kebahagiaan ini sempurna, Anda tetap nggak akan bahagia. Ingat, uang Anda, rumah mewah Anda, mobil mewah Anda, ini hanya kesenangan, bukan kebahagiaan. Ini hanya kesenangan, bukan kebahagiaan. Memang dua kata ini harus kita pahami secara akurat, tidak boleh salah. Mayoritas orang memahami kebahagiaan padahal yang dicari adalah kesenangan. Kenapa cari uang? Saya ingin bahagia. Oh, yang kamu cari itu bukan bahagia. Yang Anda cari itu adalah kesenangan, bukan kebahagiaan. Bedanya jamaah sekalian adalah kesenangan itu bersifat fisik. Makan itu kan fisik. Uang itu kan fisik. Kendaraan itu kan fisik. Kamar yang nyaman itu kan fisik. Jadi semua kenyamanan hanya dalam fisik Anda itu dinamakan kesenangan. Bahasa Al-Qur'annya itu dinamakan dengan mata'. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi kata Allah, istri kalian, anak kalian, harta benda kalian, perniagaan kalian, perkebunan kalian, peternakan kalian, kemudian dinar dan dirham kalian, itu semuanya mata, itu semuanya hanya kesenangan dan bukan kebahagiaan. Jadi boleh jadi kesenangan ini sempurna dalam diri seseorang, tapi dia nggak bahagia. Kesenangan boleh jadi sempurna di tangan Anda, tapi Anda nggak bahagia. Karena bahagia itu adalah soal hati. Baiklah jemaah sekalian, maka penyakit hati ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Subhanallah, sebagian orang yang mengalami penyakit fisik, tetapi hatinya sangat sehat, justru dia nggak merasakan penyakit fisik itu. Ambil contoh misalnya, seorang sahabat Nabi kita yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu an. Beliau sangat berjasa untuk kita meriwayatkan hadis tentang cara salat dalam keadaan sakit. Jadi sabda Nabi yang berbunyi, "Shalli qa'iman", salatlah berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan", kalau tidak mampu salatlah duduk. Kalau tidak mampu maka salatlah berbaring. Ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Imran bin Husain. Tidak banyak beliau meriwayatkan hadis, tapi berkah. Walaupun hadis beliau riwayatkan dari Nabi popularnya adalah satu, tapi hadis yang satu ini setiap detik di atas dunia ini diamalkan oleh orang. Di rumah sakit berapa ratus, berapa ribu orang yang sakit, dan itu semuanya menggunakan hadis Imran bin Husain. Imran bin Husain radhiyallahu anhu diuji oleh Allah dengan sakit. Dan sakit yang dia alami adalah penyakit wasir yang sangat buruk sekali. Jangankan berjalan, berdiri pun dia tidak bisa. Jangankan berdiri, duduk pun tidak bisa. Kurang lebih 32 tahun Imran bin Husain radhiyallahu anhu
hanya bisa berbaring saja. Dan keluarga telah membuatkannya tempat berbaring multifungsi. Disitulah makan, disitulah tidur, disitulah salat, dan disitu pula qadha hajat. Ingat, sakit ini bukan 2 hari, tapi 32 tahun. Ada beberapa orang tabi'in suatu hari datang menjenguk beliau. Salah satunya adalah Iyas bin Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Dalam ziarahnya, kedua orang tabi'in ini menangis melihat keadaan beliau, seorang pesakitan yang telah berpuluh-puluh tahun tak berdaya. Tapi melihat dua orang yang menjenguk ini menangis karena rasa iba, justru Imran bin Husain radhiyallahu anhu mengatakan, tolong kalian berdua tidak menangis. Aku saja tidak pernah sedih dengan sakitku. Semenjak hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu, maka tidak ada di atas dunia yang paling aku cintai lebih dari sakit ini. Aku punya anak, punya istri, punya A, punya B. Tapi yang paling kucintai di atas dunia ini adalah sakitku ini. Ini ajaib jamaah sekalian. Hampir semua orang melihat sakit itu dengan pandangan benci. Tapi Imran bin Husain justru melihat sakit itu dengan pandangan cinta. Hari itu Rasulullah SAW datang. Kata Nabi wahai Imran, aku datang menjengukmu sekaligus menyampaikan kirim salam Jibril. Jibril alaihi salam salut. Beliau mengapresiasi sakit, beliau melihat sabarmu, maka beliau melalui aku titipkan salam untukmu wahai Imran. Jamaah sekalian, Anda tahu bahwa tidak ada malaikat yang sakit. Tidak ada malaikat yang sakit. Dan tidak ada malaikat yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam sakit ini. Maka apabila manusia sakit lalu bersabar, sabar manusia dalam sakit ini benar-benar menarik perhatian para malaikat. Makanya tadi Jibril alaihi salam menitipkan salam kepada Nabi SAW untuk seorang Imran bin Husain radhiyallahu an. Nah, yang ingin kita garis bawahi jamaah sekalian, betapa buruknya penyakit yang bersarang di tubuh Imran bin Husain, tapi justru ia mencintainya. Dia mencintai keterbatasan itu. Dia mencintai sakit itu. Kenapa? Karena kalau hati sudah sehat, tubuh yang sakit ini tidak menyiksa. Jadi percayalah, sedikit sakit yang membuat Anda tersiksa, bukan sakitnya yang membuat Anda tersiksa. Tapi hati Anda yang buruk itulah yang membuat penyakit ini siksa, menjadi sangat sakit sekali. Maka kadang-kadang penyakit yang ringan terasa berat sekali. Itu persoalan hati yang kotor saja. Tapi banyak penyakit yang berat tapi terasa ringan. Itu disebabkan karena hati yang bersih. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, ternyata kalau hati Anda sehat, tubuh yang sakit ini bahkan tidak terasa. Ya, seolah-olah tubuh kita ini akan mati rasa dengan sakit, tapi di dalam hati kita ini terdapat kesehatan yang besar. Maka Allah Azza wa Jalla Asy-Syafi, Maha menyehatkan, Maha menyembuhkan. Allah menyehatkan tubuh manusia dan Allah pun menyehatkan hati manusia. Jemaah sekalian yang saya hormati, ketika Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi dinamai dengan Asy-Syafi, Maha menyehatkan, Maha menyembuhkan, berarti inilah salah satu yakin kita tentang Allah. Kita yakin Allah itu Maha memberi rezeki, kita yakin Allah itu Maha menyayangi, kita yakin Allah itu Maha menolong. Di antara yakin yang mesti kokoh tentang Allah, Anda harus yakin bahwa Allah Maha menyembuhkan. Dan ingat jamaah sekalian, keyakinan Allah Maha menyembuhkan dibutuhkan sewaktu Anda sehat, dan lebih dibutuhkan lagi ketika Anda sedang sakit. Karena meyakini Allah Maha menyembuhkan dalam keadaan Anda sembuh itu gampang. Tapi meyakini Allah Maha menyembuhkan justru dengan sakit yang tak kunjung sembuh, ini sangat berat.
Saya ulangi, meyakini Allah Maha menyembuhkan justru dalam kondisi sakit yang nggak pernah berakhir, ini adalah satu tantangan. Tetapi ingat, walau sakit Anda tidak berakhir, ini tidak membatalkan nama Allah Asy-Syafi. Allah tetaplah Asy-Syafi walau sakit Anda tidak sembuh, bahkan walau kemudian Anda mati dengan sakit itu, Allah tetaplah Asy-Syafi. Karena jamaah sekalian, kalau yang menyerang Anda adalah sakit, itu pasti sembuh. Jadi kalau sakit ini justru menjadi pintu kematian bagi seseorang, ini bukan sakit, tapi memang ini pintu kematian. Oleh sebab itulah dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa wa ja'ala lahu shifa illa sum." Kata Nabi, tidak pernah Allah ciptakan satu penyakit melainkan Allah juga telah menciptakan kesembuhannya. Melainkan Allah ciptakan juga obatnya. Illa sum, kecuali kematian. Kalau sakit ini memang gerbang kematian, semua obat di setiap jengkal bumi tidak akan menjadi kesembuhan. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, jadi sepanjang sakit Anda itu betul-betul sakit, maka dia akan sembuh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila mengunjungi orang sakit, yang pertama kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan yang sifatnya membenahi kejiwaan pasien yang sakit. Maka Nabi kita kalau menjenguk orang yang sakit, beliau selalu berkata, la ba'sa tahur insyaallah. Artinya enggak apa-apa, penyakit ini akan membersihkan kamu. Ini kata-kata yang sederhana, tapi kata-kata ini bagi yang menghayatinya, ini akan memberikan energi kepada hati, bahwa penyakit ini bukan bahaya, bahwa penyakit ini bukan kematian. La ba'sa, nggak apa-apa dengan penyakit ini, nggak apa-apa. Tahur insya Allah. Justru penyakit ini membawa kebersihan untuk segala dosa-dosa yang berlalu. Karena jamaah sekalian, Allah kita itu maha menghapus dosa. 10 cara Allah menghapus dosa seseorang seperti dicatat Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. 4 penghapus dosa sebelum Anda mati. 3 penghapus dosa sewaktu Anda dikubur. Dan 3 penghapus dosa nanti setelah sampai di akhirat. 4 penghapus dosa sebelum Anda mati. Pertama, taubat. Kedua, istighfar. Yang keempat, semua kebaikan penghapus dosa. Kebaikan Anda kepada Allah, kebaikan Anda kepada manusia, ini semua penghapus dosa. Lalu yang keempat, penghapus dosa sebelum Anda mati adalah segala ujian-ujian Allah adalah penghapus dosa. Macet di jalan, penghapus dosa. Tapi kalau Anda sabar, Anda difitnah, penghapus dosa kalau Anda sabar. Jadi ujiannya tidak menghapus dosa, tapi sabar Anda dalam ujian itulah deterjen pembersih dosa. Nah, adapun 3 penghapus dosa setelah besok sampai di kubur, yang pertama adalah segala huru-hara kubur, bahwa Anda akan dihimpit kubur, bahwa malaikat akan bertanya, malaikat yang datang pun dengan penampilan yang menakutkan. Ini penghapus dosa yang pertama. Penghapus dosa yang kedua, doa. Setelah sampai di kubur, anak-anak berdoa untuk Anda, saudara-saudara berdoa untuk Anda. Ini penghapus dosa yang kedua. Penghapus dosa yang ketiga adalah hadiah amal. Ada orang-orang yang menghadiahkan amal untuk Anda. Amal yang dihadiahkan ada 2. Pertama, amal yang dihadiahkan dan disepakati sampai. Yang kedua adalah amal yang dihadiahkan, dikhilafiahkan sampai. Jadi kalau Anda ingin menghadiahkan amal untuk orang yang wafat, pilihlah hadiah-hadiah amal yang disepakati sampai. Apa itu? Yang pertama, haji. Maka ada namanya badal haji. Yang kedua adalah umrah. Maka ada namanya badal umrah. Dan yang ketiga adalah sedekah. Ketiga ibadah ini bisa dihadiahkan kepada orang mati
Karena ketiganya bukan ibadah fisik secara murni. Haji dan umrah ibadah fisik plus ibadah harta. Sedekah itu murni ibadah harta. Nomor dua adalah ibadah yang murni ibadah fisik. Anda baca Quran, Anda sholat, Anda i'tikaf. Ini ibadah yang murni ibadah fisik. Inilah yang dikhilafiahkan, apakah sampai dihadiahkan kepada yang wafat atau tidak. Nah, jadi kalau Anda ingin kirimkan hadiah kepada yang wafat, kirimkan yang disepakati sampai. Misalnya Anda umroh atas nama fulan, Anda haji atas nama orang tua, Anda sedekah, Anda bangunkan sumur, Anda sumbangkan mushaf atas nama orang tua. Itu hadiah yang disepakati sampai. Baik, adapun 3 penghapus dosa setelah sampai di akhirat. Yang pertama, huru hara akhirat itu menghapus dosa. Matahari yang panas, crowded manusia, situasi yang membingungkan. Semua huru hara ini menghapus dosa. Penghapus dosa yang kedua adalah syafaat. Syafaatnya Nabi atau syafaatnya orang-orang saleh. Dan penghapus dosa yang terakhir adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 4 penghapus dosa di dunia Anda juga bisa melenyapkan dosa Anda. Sampai dikubur 3 penghapus dosa enggak juga menghilangkan dosa Anda. Sampai di akhirat muncul lagi 3 penghapus dosa, lagi-lagi dosa Anda pun enggak habis juga. Sudah. Berarti yang terakhir. Yang terakhir dosa itu harus dibakar. Enggak bisa lagi dicuci, harus dibakar dosa itu. Masuklah ke dalam neraka. Jadi kalau orang kafir masuk neraka untuk diazab, tapi orang yang beriman masuk ke dalam neraka untuk dibersihkan. Makanya begitu dosanya udah kebakar semua, sudah keluar, baru masuk neraka, baru masuk surga. Maka subhanallahil azim, coba lihat jamaah sekalian, betapa Allah menyayangi Anda sehingga Allah siapkan 10 pembersih dosa. Masalahnya memang kalau dosa Anda sudah sangat parah sekali, ke-10 ini mungkin tidak bisa membersihkan Anda. Auzubillah, berarti dosa itu tidak bersih kecuali harus dibakar. Auzubillah. Baiklah jamaah sekalian, jadi hubungannya dengan kajian kita bahwa sakit, apapun bentuk dari sakit itu, semuanya adalah menghapus dosa. Maka Nabi SAW apabila mengunjungi orang sakit, beliau mengatakan tahur insyaallah. La ba'sa tahur insyaallah. Tidak apa-apa dengan sakit ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kamu jangan khawatir, kamu jangan berpikir kemana-mana. La ba'sa, tidak apa-apa. Ucapan la ba'sa yang artinya tidak apa-apa bagi orang yang sakit yang berpikir ini kesembuhan jiwa. Ini kesembuhan hati. Karena orang yang sakit, sakit fisiknya mungkin 30-40%. Lebih dari itu adalah penyakit hati. Jemaah sekalian, kalau Anda sudah seusia dengan saya, 40 tahun lebih, cara pandang Anda dengan sakit beda dengan cara pandang anak 20 belasan tahun. Dulu saya usia belasan 20 tahun, kalau sakit, saya yakin betul 2 hari lagi juga sembuh. Dulu gitu ya, remaja, SMA, kita kuliah, kita kalau sakit, insya Allah saya sembuh. Tapi kalau sudah usia 40, kalau sudah sakit, udah nggak berani ngomong sembuh. Kamu sakit? Iya. Sembuh tidak? Wallahu a'lam. Jadi orang usia 40 tahun, apalagi 50, apalagi 60 tahun, kalau udah sakit yang nampak cuman bayangan buruk saja. Saya kira kita sepakat ini jamaah sekalian. Muncul kelemahan mental, tapi bukan kelemahan mental. Anda berarti ngerti usia Anda. Kalau di usia 40-50 tahun, Anda sudah mulai ngeri-ngeri sedap lihat sakit, itu berarti Anda sudah memahami usia Anda. Cuman Nabi kita mengatakan, la ba'asa. Kalau beliau mengunjungi orang sakit, beliau mengatakan, la ba'asa, tidak apa-apa. Apa kata dokter, ini penyakit jantung? Lah bahasa nggak apa-apa, nggak usah terlalu khawatir. Apa kata dokter? Kata dokter ini dicurigai sebagai kanker. Lah bahasa nggak apa-apa. Kata tidak apa-apa ini hiburan yang luar biasa.
Karena saya ulangi, sakitnya orang sakit secara fisik itu sekian persen. Sakit yang lebih buruk adalah sakitnya hati. Karena melihat sakit ini, oh ini jangan-jangan gerbang pulang. Melihat sakit, oh ini jangan-jangan perpisahan dengan anak-anak. Maka Nabi SAW setiap mengunjungi orang sakit, beliau mengatakan, la ba'asa, enggak apa-apa dengan sakit ini. Pikiranmu jangan ke sana, jangan kemari. Jemaah sekalian, manusia ini memang ajaib. Percayalah, Anda lebih sering tersiksa dengan bayangan-bayangan Anda daripada kenyataan Anda. Sekali lagi, Anda lebih sering tersiksa dengan bayangan-bayangan pikiran Anda ketimbang kenyataan. Begitu Anda sakit, bayangan Anda A, B, C, padahal kenyataannya Anda sembuh. La haula wala quwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Terjemahan secara bebas, kata Allah, yang bikin takut dalam pikiran kalian itu setan. Allah tidak pernah membuat pikiran kalian takut. Takut dalam pikiran kalian, khawatir dalam pikiran kalian, itu kerjaan setan. Nah, ini dari sekarang jamaah sekalian, jangan berikan peluang untuk setan membangun takut dalam pikiran Anda. Apapun klaim dokter, apapun vonis dokter, vonis dokter ini jangan menjadi pintu masuk bagi setan. Anda punya Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Maka kalau setan mengatakan penyakit kamu ini, siap-siap bikin wasiat. Katakan kepada setan, emangnya kamu siapa? Aku punya Allah dan Allahku itu Asy-Syafi. Allahku itu maha menyembuhkan. Kamu itu cuma dusta saja, akan saya mati. Yang benar Allah Asy-Syafi maha menyembuhkan. Jadi ingat jamaah sekalian, jangan sampai nama Allah Asy-Syafi ini lemah, apalagi hapus dengan rasa takut dan khawatir Anda. Makanya tadi di awal saya katakan, yakin bahwa Allah Asy-Syafi dalam keadaan Anda sehat itu gampang. Tapi mempertahankan yakin Allah Asy-Syafi ketika Anda sakit, ini adalah perjuangan. Dan tidak kokoh nama Allah Asy-Syafi dalam hati Anda, justru dalam sakitnya Anda, kecuali kalau keimanan Anda kuat. Maka oleh sebab itu, kokohkan nama Asy-Syafi ini dalam yakin Anda, agar nanti ketika sakit datang, nama Asy-Syafi ini tidak goyang, sehingga setan tidak menemukan jalan untuk nakut-nakutin Anda. Setan tidak pun menemukan peluang untuk menghantui pikiran Anda. Jemaah sekalian, jadi Nabi kita menjenguk orang sakit, beliau mengatakan, la ba'sa, tidak apa-apa. Kamu jangan melihat sakit kamu ini mati. Jangan gunakan sakit ini untuk mengatakan bahwa saya akan pergi. Tapi katakan kepada sakit kamu, la ba'sa, tidak apa-apa. Ulama-ulama kita dalam memberikan keterangan hadis ini bagus banget. Kata ulama-ulama kita, justru ketika si sakit membangun keyakinan tidak apa-apa, dia akan cepat sembuh. Jadi yang membuat sakit Anda ini berlama-lama, karena Anda katakan saya sakit, saya sakit, saya sakit. Iya, pikiran Anda tentang sakit itu yang membuat sakit ini berlama-lama. Seandainya Anda sakit tapi Anda mengatakan gak apa-apa, insya Allah, Anda akan cepat sembuh. Kenapa demikian? Yakin Anda bahwa tidak ada apa-apa, yakin Anda ini doa yang sangat luar biasa. Ingat, Allah menyembuhkan penyakit kadang-kadang karena obat. Baik obat yang kimia ataupun yang herbal. Nomor dua, kadang-kadang Allah menyembuhkan penyakit disebabkan karena ruqyah. Nomor tiga, kadang-kadang Allah menyembuhkan penyakit disebabkan karena doa. Yang keempat, Allah menyembuhkan penyakit disebabkan karena sedekah. Tapi keempat kesembuhan ini tidak bermanfaat kecuali dengan yang kelima. Apa yang kelima? Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal kepada Allah. Kalau tidak ada tawakal Anda, obat ini nggak bermanfaat semua. Makanya, kenapa Anda harus berobat? Agar muncul optimisme Anda. Dan optimisme ini adalah bahan dasar, salah satu bahan dasar dari tawakal. Orang yang putus asa tidak mungkin tawakal. Modal
salah satu modal penting Anda untuk tawakal adalah optimisme. Maka dengan berobat itu Anda optimis. Dan kalau Anda optimis, ini Anda sudah sampai di gerbang tawakal. Anda hanya perlu melanjutkan tawakal itu saja. Maka saya katakan sekali lagi, 4 kesembuhan yang pertama tidak akan bermanfaat tanpa yang kelima, yaitu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah Anda kunjungi orang sakit, ingat tuntunan Nabi kita. Sampaikan kepada sakit satu ucapan yang mengubah pikirannya. La ba'sa. Gak apa-apa dengan sakit ini, gak apa-apa. Kalau si sakit ini udah yakin, sakitku gak apa-apa, bukan cuma ngomong aja ya. Si sakit, si pasien benar-benar yakin sakitku ini gak apa-apa, insya Allah dia akan cepat sembuh. Dalam hadis Nabi kita, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita pernah menjenguk seorang tua yang sedang demam. Nabi kita mengatakan, la ba'sa tahur insya Allah. Gak apa-apa dengan sakit ini. Sakit ini datang hanya untuk membersihkan dosa. Nanti dosamu sembuh, nanti dosamu bersih, kamu akan sembuh. Begitu kata Nabi SAW. Tapi menerima ucapan la ba'sa, kakek yang sudah kalah secara mental ini menjawab, ya Rasulullah, humma tafur ala syaikhin kafir tariduhu ilal kubur. Itu ucapan si kakek. Ya Rasulullah, enggak apa-apa, bagaimana? Ini Pak, demam ini panas sekali. Usiaku pun sudah sangat tua. Yang nampak di depan mata hanya lubang kubur saja. Jadi Nabi mengatakan la ba'sa, enggak apa-apa. Laki-laki ini membantah dengan 3 bantahan. Humma tafur, enggak apa-apa, bagaimana? Ini demam yang luar biasa. Demam ini benar-benar panas seperti api. Dia membesarkan sendiri penyakit. Ala syaikin kabir, kemudian usiaku pun sudah sangat tua. Tariduni ilal kubur, ini penyakit inilah jalan kubur buat saya. Dia membantah ucapan Nabi dengan 3. Kata Nabi SAW, fana'am izan, kalau begitu okelah. 2-3 hari kemudian laki-laki ini meninggal dunia. Apa kata Nabi, fana'am izan, okelah kalau begitu. Maksudnya apa? Okelah dengan ucapan. Nabi mengatakan la ba'sa, tapi laki-laki ini menyebutkan 3. Kata Nabi, okelah. Nabi okekan yang 3 ini sudah lewat. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kata terbaik Anda untuk orang yang sakit, la ba'sa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Lebih baik mana daripada kita katakan semoga sembuh? Tidak apa-apa, lebih baik daripada semoga sembuh. Semoga sembuh. Kalau tidak apa-apa, itu artinya Anda sedang membunuh pikiran yang sedang tersiksa. Ini penyakit berbahaya, tidak apa-apa. Ini penyakit sudah stadium akhir, tidak apa-apa. Kata tidak apa-apa ini dampaknya luar biasa. Tahur insya Allah, ini sambungannya. La ba'sa tahur insya Allah, nggak apa-apa, ini pembersih dosa. Jadi kalau Anda mengunjungi orang sakit, ucapkan 2 hal ini. La ba'sa tahur insya Allah, nggak apa-apa, semoga kamu sembuh, semoga penyakit ini menghapus dosa. Nah, setelah itu pegang kepalanya, ucapkan yang tadi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa sampai akhir. Tapi bagi orang yang ngerti ya, kalau orang nggak paham Anda datang la ba'sa tahur, bingung pula dia. Karena tidak semua orang yang kita jenguk ini ngerti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang yang dijenguk ini orang yang belum mengerti, Anda katakan la ba'sa tahur, tidak apa-apa, terjemahkan saja. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, dialah yang Maha menyembuhkan. Apa keimanan kita sehubungan dengan nama Allah Asy-Syafi? Keimanan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, maka Allah mensyariatkan berobat. Allah mensyariatkan berobat. Sebagian obat diajarkan Allah dengan Al-Quran, sebagian obat diajarkan melalui herbal-herbal. Baik. Di sebuah rumah sakit di Saudi Arabia,
Seorang wanita usia kurang 40 tahun mengalami gangguan jantung dan dokter vonis ini harus dipasang ring 2 atau 3 ring. Akhirnya masuklah ke ruang pemasangan ring. Terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan dari dokter sehingga mengakibatkan kelumpuhan otak. Karena terjadi kelumpuhan otak, ya sudah, mata nggak berfungsi, tangan tidak berfungsi, telinga nggak berfungsi. Semua tubuh wanita ini tidak berfungsi. Berlalu sebulan, berlalu 2 bulan, sampai akhirnya sudah genap 9 bulan wanita ini terbaring betul-betul mayat hidup. Mayat hidup. Suatu malam, seorang perawat melewati ruang rawat si wanita ini. Lalu si perawat mendengarkan tangisan anaknya yang masih kecil. Si perawat masuk, beliau mengatakan, "Wahai anakku, kenapa menangis?" Anak ini mengatakan, "Kata orang, ibuku enggak lagi mendengarkan suara aku, dan aku juga enggak akan mendengarkan suara ibuku. Makanya aku menangis." Tersentuhlah perawat muslim ini. Maka dia mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Karena ini bukan rumah sakit di Mekah dan Madinah, ada seorang perawat Kristen dari Filipina. Perawat Kristen ini mengatakan, apa gunanya bacakan ayat-ayat itu? Dokter sudah bilang ini kelumpuhan otak secara permanen. Orang ini mengatakan, tidak, Al-Quran ini bukan ucapan saya, bukan ucapannya Nabi. Al-Quran ini setiap hurufnya adalah ucapan Allah. Al-Quran setiap hurufnya adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Saya ingin membacakannya. Maka laki-laki ini mengumpulkan ayat-ayat kehidupan. Mengumpulkan ayat-ayat kehidupan. Apa maksudnya? Misalnya Allah bercerita Uzair mati 100 tahun lalu dihidupkan oleh Allah. Misalnya Bani Israel setelah membangkang kepada Musa, mereka dimatikan oleh Allah lalu dihidupkan Allah. Ayat yang ketiga Ashabul Kahfi, mereka mati sekian ratus tahun lalu dihidupkan oleh Allah. Kemudian bumi yang tandus mati tak ada tanam, turun hujan, dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Laki-laki ini mengumpulkan ayat-ayat tentang Allah menghidupkan. Setelah itu dia mulai membaca ayat-ayat ini. Jam menunjukkan jam 2 malam. Maka dia membacakan ayat-ayat kehidupan ini, baca 10 menit, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Tidak terasa laki-laki ini, perawat ini, telah membacakan ayat-ayat kehidupan itu 1 jam lebih dengan air mata. Dengan air mata. Jadi tidak sambil ngantuk. Beliau membaca dengan khusyuk, dengan harapan yang sangat besar, dengan keyakinan yang sangat penuh. Akhirnya setelah berlalu 1 jam lebih, tiba-tiba jari ibu ini bergerak. Disusul dengan anggota tubuh lain bergerak. Akhirnya si perawat mengatakan, "Kamu sadar?" Cuman karena semuanya dipasangin ayat, wanita ini tidak bisa menjawab. Perawat mengatakan, "Kalau kamu dengar ucapan saya, tolong kamu jawab dengan isyarat. Kamu sadar sekarang?" Wanita mengatakan, "Iya, saya sadar sekarang." Oh, akhirnya jam 2 kurang lebih ributlah ruang rawat. Dipanggillah kepala dokter yang menangani persoalan. Lalu kemudian diperiksa-periksa, ternyata semuanya normal. Ini bayi yang baru lahir, nggak ada sakit sama sekali. Akhirnya dicabut semua peralatan-peralatan yang tadinya di tenggorokan, dipasangkan alat untuk makan, dan semuanya dicabut. Wanita ini dinyatakan sembuh lebih dari 100% kalau bisa. Ada apa jamaah sekalian? Ingat jamaah sekalian, ketika Anda membacakan ruqyah, nomor 1 keyakinan Anda, setiap hurufnya adalah ucapan Allah. Itu nomor 1. Kalau Anda nggak yakin ayat yang Anda bacakan adalah ucapannya Allah, kemungkinan nggak akan ada manfaatnya. Maka tips paling inti dalam meruqyah orang yang sakit
Anda yakin dulu 100% bahwa yang sedang Anda bacakan, yang sedang Anda bicarakan, Anda sampai dengarkan ini adalah setiap hurufnya ucapannya pencipta langit dan bumi. Ini bukan ucapan penulis. Ini ucapannya Allah Azza wa Jalla. Ini nomor satu. Dan nomor dua, jangan ragu walau sebesar debu bahwa ayat Al-Quran ini akan menjadi kesembuhan. Jangan ragu sama sekali. Nah, kalau Anda memiliki dua modal ini secara keyakinan pertama, aku tidak membacakan ucapan manusia. Aku sedang membacakan ucapannya pencipta langit, pencipta kehidupan, pencipta kesembuhan. Ini yakin pertama. Nomor dua, Anda yakin bahwa Allah akan memberikan berkah, kesembuhan. Kalau Anda sudah memiliki dua yakin ini, bacakan ayat secara khusus yang berhubungan dengan sakit. Kalau yang tadi wanita itu mayat hidup, maka dia carikan ayat-ayat tentang kehidupan. Akhirnya sembuh total. Maka oleh sebab itu, Allah Asy-Syafi, maka Allah perintahkan agar kita menempuh cara-cara untuk kesembuhan. Yang pertama adalah dengan ruqyah. Allah ajarkan kita mencari kesembuhan nomor dua dengan cara berdoa, dengan cara tawakal, dengan cara berobat. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berobat itu syariat, Nabi kita pun mengajarkan beberapa benda-benda yang diberkahi Allah untuk kesembuhan. Antara lain air Zam-Zam untuk kesembuhan. Tapi yakin ya, kalau nggak yakin nggak ada gunanya. Anda mau minum sirup 1000 liter sehari juga nggak bakal sembuh. Minum air Zam-Zam. Kemudian Nabi menyarankan madu. Nabi menyarankan juga berbekam. Nabi SAW menyarankan juga habbatus sauda. Termasuk Nabi menyarankan ada satu buah umbi-umbian namanya umbi kam'ah. Nabi SAW mengatakan al-kam'atu minal man fihi syifa'ul lil ain. Kata Nabi, kam'ah itu adalah umbi-umbian yang diberikan makan oleh Allah terhadap Bani Israel yang bernama manna wassalwai. Maka manna ini kata Nabi adalah obat untuk penyakit mata. Ibnu Hajar rahimahullah ketika memberikan catatan hadis ini, beliau mengatakan, aku tidak menemukan obat paling mujarab untuk penyakit mata lebih dari umbi kam'ah ini. Jadi umbi kam'ah ini diparut, setelah diparut tempelkan di kelopak mata. Apakah penyakit mata itu minus, apakah itu pelas, ataukah itu katarak, semua penyakit mata minggat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Karena kata beliau, saya sepanjang hidup tidak menemukan obat paling ampuh untuk semua penyakit mata lebih dari umbi kam'ah. Tapi kalau Anda ke Arab, tidak ada yang ngerti umbi kam'ah ini. Karena umbi kam'ah itu dalam bahasa Arab sekarang, bahasa Arab pasaran, mereka menyebutnya dengan faga. Mereka menyebutnya dengan umbi faga. Umbi faga ini ajaib, tidak ditanam, tidak ada tumbuhannya. Yang penting terjadi peralihan musim, maka dia muncul di padang pasir. Saat ini di negara-negara Arab peralihan musim panas ke musim dingin. Kalau Anda pergi ke gurun Sahara, tiba-tiba Anda akan melihat ada pasir yang menonjol naik. Itu kemungkinan di dalam ada buah, ada umbi kam'ah. Tidak ada yang nanam, itu buah ajaib. Harganya mungkin satu kilonya mungkin sekian juta harganya. Jadi harganya pun tidak tanggung-tanggung. Karena dia tidak tumbuh, nggak bisa dibudidayakan. Nah, kalau di Arab itu biasanya kalau yang makan setingkat gubernur, menteri, raja, itu baru ada hidangan umbi kam'ah itu. Kalau yang makan saya nggak bakal ada itu. Kenapa? Karena harga per kilonya saja saya tanyakan, ini harganya berapa ratus rial, artinya harganya jutaan juga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira waktu syuruk kita sudah masuk. Kesimpulan, karena Allah telah menamainya Asy-Syafi, sakit apapun tidak boleh membuat Anda putus asa, karena Allah Maha menyembuhkan. Kalau dokter nggak punya obat lagi untuk Anda, maka Allah punya sembuh untuk Anda.
Sekira demikian kajian kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.